semester pertemuan ke-16, satu kelompok terdiri dari 5 mahasiswa, maksimal 7. Ya, maksimal 7. Kalau dari satu kelas ini bisa dibagi menjadi 5 mahasiswa satu kelompok, kemudian ada berapa kelompok, misalkan ada 5 atau 8, itu berarti masih efektif. Karena dalam penulisan jurnal ini, yang dibutuhkan adalah hasil dari penelitian. Kenapa kita tuangkan di jurnal? Supaya kita diabadikan momennya. Jadi kita nggak hilang kuliahnya. Diabadikan artinya bentuk dari penulisan jurnal ini bagian dari riset atau metode penelitian atau pengabdian pada masyarakat. Dan pada mata kuliah PLP, tugas akhir mahasiswa ya, yang pernah saya lakukan selama 8 tahun ini salah satunya teman-teman mahasiswa membuat jurnal. Karena ini jauh, jadi boleh pilih salah satu contohnya. Di sini ada Pak Sugiharto, kemudian Pak Zarkasi, dan siapa nih? Pak Wahyudi misalkan ya, Abdul sama Nur Inah. Ini satu kelompok, 5 mahasiswa. Kemudian yang diangkat menjadi satu temanya, satu sekolah saja ya, karena dalam penyelesaian tugas itu hanya diambil satu sekolah, atau mau komparasi ya, studi perbandingan itu dari beberapa sekolah itu lebih bagus datanya. Boleh salah satu sekolah yang diangkat, boleh 5 sekolah yang diangkat. Nah, nanti bentuk formatnya saya akan pandu selama perkuliahan. Jadi setiap kali perkuliahan, pertemuan minggu depan, kita akan bahas judul. Bagaimana cara membuat judul. Meskipun nanti teman-teman itu punya tugas, ya nanti kita sambil berjalan ya. Karena dalam proses penyelesaian jurnal ini, selama 16 kali pertemuan itu dari kita membuat judul, memilih judul, sampai terakhir membuat daftar pustaka. Sebelumnya teman-teman sudah bisa menggunakan Mendeley untuk mengerjakan tugas artikel atau makalah? Mengakses Mendeley sudah bisa semua? Sampai saat ini belum, Bu. Justru malah baru dengar dari Ibu. Oh gitu. Jadi kalau membuat makalah waktu semester 1, 2 sampai 5 itu gimana? Masih Referensi. manual. Ya, berarti dari teman-teman di sini masih ada kesempatan buat belajar cara menyelesaikan tugas dengan Mendeley. Artinya Mendeley itu referensi ya, daftar pustaka yang kita ambil dari Google Scholar, dari e-book, kita download, kemudian kita taruh di Mendeley, kemudian kita kutip sitasi kutipannya langsung otomatis. Silakan nanti berselancar di dunia Mendeley. Kalau memang ada kelompoknya satu orang yang bisa, berarti dia yang bertugas untuk menyelesaikan cara penyelesaian kutipan. Kalau memang belum, ya masih manual. Nah, itu prosesnya ya. Jadi, yang penting teman-teman itu ketika semester 5, 6, 7 ya, itu masih ada kesempatan buat belajar banyak. Mahasiswa itu tidak harus duduk manis di dalam kelas, tapi ketika kita mau berselancar di dunia virtual, kita mau mempelajari media-media yang baru, AI, dan lain sebagainya, itu adalah kunci kita dan kesempatan untuk menjadi mahasiswa yang seutuhnya. Jadi mahasiswa itu banyak tugas ya? Iya, sama. Saya pun merasakan apa yang teman-teman rasakan. Ketika jadi mahasiswa ya memang tugas kita adalah tugas ya. Tugas kita mengerjakan semua tugas-tugas itu. Nah, itu dijadikan sebagai pengalaman ketika kita belajar. Kemudian caranya, cara yang paling praktis ketika kita membuat jurnal itu membaca dulu. Sebelum kita membuat jurnal, maka kita harus membaca. Ya, membaca jurnal itu satu artikel jurnalnya itu hanya ada 6 halaman atau 8 halaman atau 12 halaman. Paling banyak 24 halaman, itu sudah banyak. Tetapi jurnal yang bagus ya, saya katakan tidak ada jurnal yang tidak ada jurnal yang bagus ataupun yang tidak, tapi yang memiliki tingkat kualitas yang tinggi ya, itu adalah jurnal internasional. Ya, sudah diakui. Kemudian nanti teman-teman itu caranya cari di Google Scholar apa yang kita butuhkan. Maka disitulah bisa kita baca. Kita selesaikan untuk tugas akhir ini. Yang pertama adalah teman-teman membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Kalau ada yang kelebihan boleh masuk jadi 6 atau 7. Maksimal 7. Kemudian setelah dibagi kelompok, tugasnya adalah merencanakan sekolah mana yang mau kita bidik. Oh, 5-5-nya juga boleh, silakan.
atau salah satunya juga boleh bebas. Ya, yang penting ada sekolah yang teman-teman laporkan. Siapakah sekolah yang harus kita laporkan? Di mana tempat kita mengajar. Jadi kita tidak perlu mencari tempat-tempat lain. Oh, saya sedang praktek di sini, ini jadikan sebagai tempat penelitian boleh. Itu bisa dilanjut nanti ketika teman-teman skripsi misalkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan sepakati untuk membuat judul. Kalau sudah ketemu kelompoknya, kita mau apa nih judulnya? Silakan bebas. Judulnya tidak ada keterikatan, yang penting ada kaitannya dengan permasalahan ya. Kalau jurnal itu kan intinya membahas masalah penelitian. Kalau di sekolah kita itu, kita sebagai guru PAI, PAI itu kan ada budi pekerti ya, berarti lebih ke akhlak juga ada. Lebih kepada nilai-nilai keislamannya apa, pendidikan Islamnya, atau yang di MA, MTS itu banyak sekali. Cari judulnya. Judulnya itu simple, praktis, dan nanti kita bisa bahas, bisa konsultasi. Judul sudah dapat, baru kita buat abstrak. Masalah ya. Nanti kalau sudah tahapannya itu sangat ringkas sekali. Pertama adalah judul, yang kedua adalah abstrak, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat ada metodologi, yang kelima ada hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan, yang terakhir adalah daftar pustaka. Selesai. Dan ini hanya dikerjakan sebanyak 8 halaman. Saya tidak memberikan teman-teman kebebasan membuat 24, terlalu banyak, pusing nantinya. Jadi buat saja 8 halaman. Satu semester, satu kelompok, kerjakan sebanyak 8 halaman. Jadi satu minggu bisa dikerjakan satu halaman. Ya, satu minggu kita bisa selesaikan satu halaman, satu semester tugas selesai dikumpulkan. Beres ya, jadi nggak ada hambatan. Oke, itu untuk tugas akhirnya. Kemudian untuk ketentuan lain sama ya, secara umum saja seperti kuliah-kuliah pada umumnya, diingatkan teman-temannya juga tugas sesuai deadline. Jadi saya minta sama teman-teman untuk kerjasama. Kalau di portal itu tugasnya berakhir selama 3 hari, maka usahakan pengumpulan tugas paling lama 3 hari. Kalau di portal itu ada deadline-nya 1 minggu, kerjakan sesuai dengan batas deadline. Jadi nanti dikurangi adanya penambahan jam. Misalkan teman-teman 35 mahasiswa sudah mengumpulkan tugas. Ada 5 mahasiswa yang mengumpulkannya 1 minggu ke depan. Ini kan nanti bisa menghambat ya. Artinya kalau tidak membuka perpanjang waktu, biasanya tugasnya nggak rapi atau kemana gitu filenya. Jadi nanti ada kecemburuan sosial di antara teman-teman yang mengerjakan tepat waktu dengan teman-teman yang mengerjakannya terlambat. Sehingga di sini kita sepakati di awal pengerjaan tugas sesuai dengan batas waktu. Kalau ada temannya yang lupa, boleh diingatkan Kosma ataupun teman-teman yang lain, deadline 1 hari lagi. Nah, jadi semuanya on time. Oke ya, saya tidak memberikan tugas 1 hari, tapi paling cepat itu 3 hari, paling lama 1 minggu. Kalau sampai tidak mengerjakan berarti sudah dianggap tidak hadir. Karena waktu 1 minggu itu sangat lama sekali untuk membuat tugas. Tugasnya simple ya, simple dan praktis sekali. Nah, nanti setiap minggu teman-teman silakan diselesaikan dengan baik. Oke, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan kontrak kuliah, pengerjaan tugas ya. Kemudian juga kehadiran, keaktifan, sampai pada tahap yang ditunggu adalah nilai akhir. Dan saya yakin nilai akhir teman-teman ini menginginkan semuanya lulus ya. Artinya tidak ada yang remedial, tidak ada yang di bawah standar. Jadi semuanya kita sepakati di awal, harapannya semuanya juga bisa selesai. Tetapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman semua. Kalau memang kehadirannya kurang, tugasnya juga tidak pernah mengerjakan, kemudian UTS dan UAS-nya juga nggak selesai, ya artinya tidak menyelesaikan, ya saya akan nilai apa adanya, sesuai dengan effort yang teman-teman berikan. Oh, masuknya 1 semester 2 kali, jarang masuk kuliah juga, tidak pernah mengerjakan tugas, ya nilainya pun apa adanya. Jadi semua itu tergantung pada keaktifan teman-teman semua, kehadiran. Nilainya mau bagus, berarti kita pun harus rapi ya, semuanya tugas beres dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau di akhir, nilai saya kok
misalkan B ya, B- atau B+, coba kita cek kehadirannya. Nggak pernah hadir cuma 2 kali saat UTS dan UAS. Nah, itu kesalahannya di situ. Dan itu saya tidak menerima komplain seperti itu. Jadi teman-teman perbaiki 1 semester ini secara optimal. Sehingga hasilnya pun akan maksimal. Oke, itu dari saya dan sebelum kita lanjutkan nanti teman-teman persiapkan diri masing-masing untuk memperkenalkan namanya siapa ya. Karena saya pun tidak tahu ya sebanyak ini teman-teman juga belum pernah kita ketemu ya di media sosial juga kayaknya belum pernah deh. Ya, apalagi tatap muka ya. Tatap maya aja kita belum pernah apalagi tatap muka. Dan harapannya nanti silaturahmi selama 1 semester ketika kita selesai kuliah nanti, ya misalkan dari Sabang sampai Merauke ada teman-teman yang berkunjung, ya kita masih bisa say hello dan lain sebagainya. Untuk perkenalannya boleh disebutkan nama, pekerjaan, ya, kesibukan juga boleh, dan motivasi kuliah itu untuk apa, karena bisa mempengaruhi prospek kita setelah lulus. Ya, saya pengen tahu dari teman-teman motivasinya kuliah itu karena apa. Dan untuk urutannya boleh sesuai urut absen ya sehingga ataupun acak sesuai dengan kesiapannya. Silakan saya kasih kesempatan untuk Kosma atau moderator ya. Kosma sebagai moderatornya untuk memimpin teman-temannya memperkenalkan diri satu persatu. Oke, silakan Pak Kosma di sini sudah hadir? Sudah, Ibu. Ya, dipandu oleh Pak Kosma untuk memperkenalkan diri masing-masing. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Ibu dosen dan izin sebelum saya melaksanakan tugas saya sebagai apa tadi ya pembawa acara intinya perkenalkan dulu nama saya Prihandoko. Saya dari Magelang, Jawa Tengah. Saya mengajar di MI dan MTS. Kebetulan MI dan MTS di tempat saya mengajar itu jadi satu lokal. Kebetulan di MI saya sebagai operator data, di MTS-nya juga sebagai operator data. Nah, kebetulan saya juga mengajar di SMK, tapi di lab atau TIK, seperti itu. Mungkin bisa kita bisa kita mulai untuk perkenalan teman-teman yang lain juga. Sebentar saya buka daftar mahasiswa yang ada di kelas A15 ini sebentar ya. Atau kita acak aja ya Bapak Ibu ya biar persingkat waktu gitu daripada kita harus mencari. Kita acak ya Bapak Ibu ya. Baik. Silakan dari yang paling atas nih ketika saya lihat di partisipan yang paling atas itu ada Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Abdul Aziz. Saya berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya sebagai operator madrasah di MTS Nurul Islam, Kabupaten Tasikmalaya, yang tepatnya di Kecamatan Panca Tengah. Sekian Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang Abdul Aziz. Yang selanjutnya ada Pak Abdurrahman. Silakan Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu dosen, saya Abdurrahman, asal dari Kabupaten Indramayu. Saat ini mengabdi di Madrasah Sanawiyah NU, Kecamatan Haurgelis. Posisi mengajar di mata pelajaran Kurdis dan Ta'lim Muta'alim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lalu yang selanjutnya ada Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Pak Abdullah, ada nggak? Pak Abdullah, halo. Oh, kayaknya sedang sibuk mengisi acara nih dari tampilan videonya. Selanjutnya ada Pak Ahmad Husaini. Silakan Pak Ahmad Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini. Saya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya bertugas di MI Manbaul Ulum sebagai staf TU. Di MI Manbaul Ulum di Kecamatan Candi, Sidoarjo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Husaini. Lalu yang selanjutnya ada Pak Ahmad Abdullah. Silakan Pak Ahmad Abdullah. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Abdullah. Saya dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengajar di MTS Tanjung Kemuncung, mengajar kelas 7, 8, 9 pada mata pelajaran fikih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Silakan. Lalu selanjutnya di sini terlihat ada Pak Alwan, Alwan Zain. Pak Alwan, silakan Pak Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan. Saya berasal dari Kabupaten Banyumas dan sekarang mengabdi di Madrasah Ibtidaiyah Robidatul Talamid Gumlalor bertempat di Kecamatan Tambak, Banyumas. Motivasi saya kuliah yang pertama yaitu kesadaran akan pentingnya ilmu dan juga kesadaran betapa masih kekurangan kami dalam mengajar ataupun mendedikasikan untuk mengajar. Maka dari itu kami berkuliah dan juga untuk mengambil pengalaman-pengalaman dari teman-teman serta dosen-dosen, dan semoga kami mendapatkan ilmu yang mungkin bisa bermanfaat dan dapat berkontribusi terhadap masyarakat sekitar dan juga dapat menasrulkan ilmunya sehingga nanti akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Mungkin itu dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alwan. Kalau di kelas ini, apakah teman-teman sistem PLP-nya masing-masing atau bagaimana ini? Saya belum bisa menggambarkan kalau online ya. Apakah nanti ke sekolah atau praktek di mana, secara kelompok, individu, atau bagaimana? Apakah ada yang bisa memberikan informasi sebelumnya? Sampai saat ini pribadi, Bu. Oh, jadi di tempat masing-masing? Iya, betul, di tempat masing-masing, seperti itu. Dan ini juga mohon maaf sebelumnya Ibu, ada beberapa mahasiswa di sini juga operator sehingga terkait dengan kelas mungkin masih agak sedikit masih agak sedikit canggung daripada teman-teman yang lain yang sudah mengajar, seperti itu, Ibu. Oh gitu. Jadi teman-teman di sini ada sebagian yang jadi guru, ada yang sebagian menjadi operator. Tapi untuk tempat PLP-nya berarti di semua daerah masing-masing gitu ya? Betul sekali Ibu, di tempat masing-masing. Ya, kalau boleh tahu nih untuk teman-teman yang sudah ada di sekolah di lingkungan SMP, MTS, SMA atau di mana? Kebanyakan di Madrasah Ibtidaiyah, Ibu. Ada beberapa juga yang di MTS dan bahkan MA juga ada, Ibu. Tapi kebanyakan di Madrasah Ibtidaiyah atau tingkat paling bawah. Oh, di Seperti MI ya? Iya. Oke, nanti biar sambil kenalan ya, biar teman-teman memperkenalkan profesinya, dari mana asalnya, apa kesibukannya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan dulu karena tadi sudah ada informasi bahwa konsep PPL ini di sekolah masing-masing pastinya ya, individu, maka nanti dari hasil observasi yang didapatkan oleh kita ya, pasti berbeda. Itu sudah menentukan kita punya nilai kebaruan yang berbeda. Pasti ada novelty yang berbeda. Nah, kemudian setelah 1 minggu itu teman-teman pahami, sudah ada observasi, minggu berikutnya itu sudah mulai masuk kelas. Nah, minggu masuk kelas itu berarti
kita hampir sudah di pertemuan kedua, misalkan ya minggu kedua. PRPP sudah ada, kemudian siswanya juga sudah ada, media pembelajaran, perangkat dan sebagainya sudah siap semua, sudah ready, maka saya tidak bisa monitoring secara langsung dan kita pun kuliahnya hanya 4 kali tatap muka. Salah satu alternatifnya adalah untuk meningkatkan evaluasi ya, karena dalam praktik ini kan kita harus ada evaluasi juga. Misalkan dari Bapak Ibu yang sudah ada di desa masing-masing, daerah masing-masing ini, kalau praktik di kelas, itu saya minta untuk direkam ya. Ada video pembelajarannya, oh ini loh dari pembukaan itu 5 menit, kemudian penyampaian pelajaran itu atau materi 10 menit, kemudian 5 menit buat ice breaking, ataupun buat edukasi nonton film, buat summary, ringkasannya sampai ke tahap terakhir atau tahap penutupan. Jadi 5 menit pertama pembukaan, salam, sapa semuanya ya, sudah include. Kemudian 15 menit untuk materi, 10 atau 15 menit. Kemudian untuk evaluasi, terakhir, dan penutup. Itu waktunya di antara 30 menit ya. Misalkan untuk anak MI 30 menit, untuk siswa SMP 40 menit, untuk SMA 45 menit. Nah, ini semua sudah ada di bagian RPP. Jadi teman-teman itu sudah punya strukturnya, masuk kelas sudah punya acuannya. Saya mau menjelaskan tentang bab suci misalkan ya, tentang perbedaan air ya. Air-air yang ada di lingkungan kita untuk anak SD misalkan. Nah, semua itu teman-teman buat ya. Nanti saya konsep untuk setiap kali pertemuan. Karena minggu ini masih minggu observasi, jadi nanti tugasnya, instruksinya misalkan di portal atau di Damel ya, buatlah RPP dengan tema apa misalkan, temanya tentang memahami lingkungan religius contohnya. Nanti teman-teman bikin dengan tema yang bebas ya. Temanya tidak harus sama. Misalkan fikih pelajarannya. Di situ nanti teman-teman temanya tuh banyak kan, silakan. Tapi yang jelas ada RPP-nya nanti. Nah, untuk format RPP karena sekolahnya beda-beda ya, MI, MTS atau Alia itu nanti format RPP-nya juga agak berbeda ya. Artinya tidak bisa disamakan karena tugas perkembangan siswa SD, SMP, SMA itu beda. Dan versi RPP-nya tuh pun kadang berbeda. Tapi sobat nanti teman-teman browsing ya. Biasanya kalau untuk tugas saya beri kebebasan. Silakan bebas untuk membuat, kemudian bagaimana, yang penting strukturnya jelas. Ya, jadi tidak harus sama. Kalau misalkan saya ngasihnya ke format SMP, kemudian teman-teman ngajarnya di SD, nanti kan kita tidak balance ya. Jadi silakan nanti bisa browsing, nanti kita bisa koreksi bersama. Nah, itu untuk bagian tugas. Dan untuk mengajar, tadi kita kasih waktu 30 menit sudah cukup ya. Jadi teman-teman ketika di kelas, minta tolong ada yang video, kemudian videonya mau ditaruh di mana nih? Nah, kalau yang punya link YouTube, boleh di-upload di YouTube. Yang punya link di media sosial, kemarin ada anak-anak yang minta ke ini ya, ke Instagram atau TikTok. Nah, itu juga boleh. Jadi upload-nya ke situ. Kalau saya biasanya aktifnya ke YouTube. Kalau ada yang aktif di TikTok, di Instagram ya, ini anak-anak milenial ya, atau anak-anak Gen Z itu biasanya diupload di situ. Karena video yang dikirimkan biasanya berat. Jadi diupload kemudian kirim share link ya. Share aja linknya di bagian kolom tugas ataupun di lampiran, nanti kita bisa ngecek tugasnya dari situ. Ini khusus buat praktik mengajar. Dan saya mengalokasikan untuk jadwalnya itu setelah UTS ya. Tapi sebelum UTS kita di sini akan membahas persiapan terlebih dahulu. Jadi ada persiapan secara mentalitas, ada persiapan secara materinya itu seperti apa, ngambil referensinya dari mana, kemudian PPT-nya seperti apa, video pendukungnya dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran secara umum ya. Memang agak sedikit berat kalau untuk praktik. Karena apa? Karena tidak sama dengan teori. Kalau teori teman-teman hanya tugas selesai, dikoreksi dapat nilai ya. Kalau ini enggak, sebenarnya tanggung jawab keilmuannya lebih kepada bagaimana kesiapan kita sebagai guru di kelas. Bagaimana caranya
untuk bisa mengkondisikan supaya kelas itu kondusif. Ketika siswa itu tidak fokus, ketika siswa itu ada masalah dan lain sebagainya, itu tugas guru saat PLP itu untuk mengkondisikan supaya dia lebih fokus, lebih menarik cara mengajarnya, dan tidak membosankan siswa. Nah, metode yang membosankan ini biasanya ceramah. Kenapa? Karena untuk siswa yang Gen Z dan generasi Alpha mendatang itu sudah nggak berlaku ceramah itu. Karena apa? Ceramah itu membosankan bagi mereka. Nanti kita inovasi ada media bergambar ya, ceramah dengan media bergambar, ada audio visual, ada nonton film bareng-bareng, ada nonton motivasi dari tayangan apa ya, misalkan di situ ada dari Upin Ipin. Nah, untuk anak SD itu kita tampilkan Upin Ipin ketika dia rajin mengaji dan lain sebagainya. Itu sebagai audio visual, sebagai afirmasi, sebagai cara metode belajar kita, gaya belajar kita yang berinovasi. Ketika kita di kelas, kita jangan monoton. Kita ada media sosial, kita ada media tayangan ya, media-media yang mendukung sebagai penyelesaian pembelajaran itu lebih baik dibandingkan kita hanya ceramah saja.